Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat tandan berduri dimanapun kalian berada ya. Jadi pada pagi hari yang cerah ini, semoga teman-temanku semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mumpung masih di bulan puasa ya teman-teman, dan sebentar lagi kita akan Hari Raya Idul Fitri, dan untuk itu Bang Asdin tak lupa mengucapkan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya Bang Asdin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-temanku semua. Mumpung ini di bulan puasa, Bang Asdin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah bulan yang penuh ampunan. Semoga kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita kembali terlahir suci ya. Oke teman-teman, Bang Asdin juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-temanku yang sudah memberikan komentar-komentar positif, saran-saran di kolom komentar, sehingga banyak teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmu ya dari saran-saran atau komentar-komentar positif yang teman-teman berikan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang bahasa kasarnya menghina ya, atau menjatuhkan atau mencela atau apalah tentang channelnya Bang Asdin yang sering disebut para haters itu ya teman-teman, semoga mereka diberikan pencerahan agar mereka bisa mengetahui bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah memberikan komentar yang positif, memberikan saran yang positif ya. Itu lebih baik, lebih bagus di mata Tuhan Yang Maha Kuasa daripada kita memberikan penghinaan atau mencela orang tersebut ya. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin membuatkan ya, atau ingin berbagi dan sekaligus ingin menjawab pertanyaan yang sudah banyak sekali teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan ini berkaitan dengan videonya Bang Asdin sebelumnya, yang mana di kolom komentar itu banyak yang saling bertentangan, ada yang setuju dan ada pun yang kurang setuju dan memiliki alasan masing-masing. Nah di video ini Bang Asdin akan coba menjawab, mudah-mudahan bisa menjawab sebagian kecil dari pertanyaan teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa puas ya alhamdulillah ya. Oke. Sekarang Bang Asdin ingin membahas tentang penyemprotan gulma atau rumput di kebun sawit ya. Jadi pertanyaan di sini adalah di videonya Bang Asdin sebelumnya, Bang Asdin mengatakan bahwa penyemprotan dilakukan di lahan yang SDBS ini adalah setahun itu hampir 4 kali, atau dia tidak membiarkan rumputnya itu tinggi ya. Kemudian ada teman-teman yang berkomentar, itu akan merusak kesuburan tanah Bang Asdin ya. Jadi di sini yang Bang Asdin ingin sampaikan adalah fakta atau bukti di lapangan, bahwa apa yang Bang Asdin sampaikan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan, sesuai dengan pembuktian atau betul-betul dilakukan oleh pemilik lahan sawit ini ya. Ya, jadi dia melakukan penyemprotan 4 kali atau dia tidak membiarkan rumput itu hidup. Nah, buktinya ini. Ini teman-teman lihat. Ini adalah rumput, yang mana rumput ini barusan saja kemarin disemprot. Teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa ukuran rumput ini atau tinggi daripada rumput ini itu tidak terlalu tinggi, teman-teman. Nah, ini Bang Asdin perlihatkan ya. Ini sudah kering ya teman-teman. Nah, dari fakta ini ya teman-teman, teman-teman bisa perhatikan bahwa
memang rumput yang disemprot ini belum terlalu tinggi. Ya, itu. Masih sangat-sangat kecil atau baru hidup ya teman-teman, masih sangat-sangat pendek ukurannya. Itu sudah disemprot lagi. Nah, itu menandakan bahwa dia tidak membiarkan rumput itu hidup. Kalau seperti itu berarti pemilik lahan ini sering menyemprot lahan sawitnya. Ya, ini kenyataannya teman-teman, bukti yang Bang Astin sampilkan. Ya. Karena di channelnya Bang Astin ini semua yang Bang Astin sampaikan berdasarkan fakta di lapangan. Ya, ini rumputnya. Ya, kita kembali lagi. Teman-teman bisa lihat. Ya. Ya, ini ya, teman-teman. Rumputnya disemprot masih sangat-sangat kecil ya. Masih sangat-sangat kecil dan bersih sekali. Teman-teman bisa lihat lahan ini. Nah, dari sini teman-teman mungkin yang bertanya tentang kesuburan tanah. Apakah berpengaruh ya tentang kesuburan tanah? Dan mungkin teman-teman juga sudah ada yang membuktikan mungkin kesuburan tanahnya terganggu dengan selalu sering menyemprot lahan sawit. Tetapi di sini Bang Astin ingin menyampaikan kebalikannya. Malah di sini lahan sawitnya itu pohon-pohon sawitnya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap seringnya pemilik lahan sawit ini menyemprot kebun sawitnya. Itu dibuktikan dengan buah sawit yang melimpah. Teman-teman bisa lihat. Tuh, keliling ya. Ya, kita periksa lagi. Ya, pohon yang lain. Ini ya, teman-teman. Ada buahnya full ya. Yang mana lagi? Ini di depan Bang Astin. Kasih lihat. Ya, ini buahnya keliling juga ya, teman-teman. Ya. Ini bahkan ada yang kembar atau rapat sekali jarak tanamnya. Ini menempel dua pohon ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat buahnya. Ini. Ya, buahnya full ya, padahal berdampingan pohon sawitnya. Dia tidak matikan satu, tapi dibiarkan. Ini lagi teman-teman bisa lihat buahnya. Ini kemarin barusan Bang Astin panen ya. Ya, kita ke depan. Kenapa Bang Astin perlihatkan buah dari pohon sawit ini? Bang Astin ingin membuktikan bahwa lahan yang sering disemprot seperti ini, itu kesuburan tanahnya tidak terlalu berpengaruh. Ya, buktinya tanahnya tetap subur. Ya, dengan dibuktikan bahwa sawitnya, buahnya sangat-sangat melimpah. Ya, kalau memang seringnya menyemprot lahan sawit ini berpengaruh pada kesuburan tanah, otomatis buah sawitnya itu akan jarang-jarang berbuah. Ya, ini lagi ya teman-teman, nempel dua sawitnya. Ya, bisa teman-teman lihat buahnya di atas. Nah, tuh full. Ya, full. Ya, sana lagi full teman-teman. Nih, ini lahannya sesering mungkin dia semprot. Ya, bisa teman-teman lihat ukuran dari rumputnya itu baru timbul, baru hidup, muncul ke permukaan tanah masih sekitar 10 cm mungkin ya, sudah disemprot. Nah, jadi ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang mengatakan bahwa kalau terlalu sering menyemprot lahan sawit akan mengurangi kesuburan tanah. Tapi di sini Bang Astin mengatakan tidak. Kenapa? Karena dibuktikan dari buah sawit yang begitu melimpah. Ya. Tapi tentunya teman-teman harus membarenginya dengan pemupukan yang sesering mungkin juga. Nah, itu mungkin salah satu penyebab di lahan sawit ini buah daripada sawit tersebut tidak pernah kurang ya teman-teman. Walaupun dia sering menyemprot lahan sawitnya, tetapi pemupukan dari
sawit ini juga dia lakukan 1 tahun sampai 3 kali, ya. Dan pupuk yang digunakan, jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK. Kemudian yang terbaru sudah sekitar berapa bulan ini dia mencoba lagi pupuk cair, ya. Dan terbukti pupuk cair yang dia pakai ini adalah bisa meningkatkan bobot berat buahnya, ya teman-teman. Walaupun buahnya kecil-kecil tapi bobotnya berat-berat, teman-teman, ya. Kalau ditomba itu, ya, mau dipikul itu tomba itu susah masuk ke janjangan buah tersebut karena tempurungnya tebal-tebal, keras-keras, ya teman-teman. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan teman-teman yang sering menyemprot sawit. Jadi kesimpulannya adalah, walaupun kita sering menyemprot lahan sawit seperti ini, tidak membiarkan sedikit pun rumput hidup di lahan sawit kita, itu boleh, asalkan teman-teman juga membarengi dengan seringnya memupuk lahan sawit. Ya, mungkin terjadi tingkat kesuburan tanah itu berkurang dikarenakan teman-teman sering menyemprot lahan sawit tetapi memupuknya 1 tahun sekali. Kalau begitu ya, walaupun teman-teman tidak semprot lahan sawitnya teman-teman, otomatis buahnya juga kurang. Kenapa? Karena pemupukannya cuma 1 tahun sekali, ya. Kalau di lahan ini, walaupun dia sering semprot lahan sawitnya, tetapi dia barengi juga dengan pemupukan yang ekstra padat, yaitu 1 tahun 3 kali dan terjadwal, tidak pernah terlewatkan, ya. Kemudian yang pentingnya lagi, mungkin yang dia pakai juga obat rumputnya atau racun gulma rumput ini, ya teman-teman, itu tidak terlalu keras karena dia hanya memakai racun pembakar. Yang mana racun pembakar ini mungkin agak tipis, ya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mengerti tentang racun rumput, tolong diperjelas di kolom komentar, ya. Jenis racun pembakar ini bagaimana cara kerjanya, ya. Yang Bang Astin tahu, racun pembakar ini dia cepat mati, ya teman-teman. Mungkin dalam hitungan jam dia langsung layu, terbakar daun-daunnya semua layu. Kemudian mungkin hanya bertahan sekitar 1 bulan itu hidup lagi. Jadi kalau Bang Astin pikirkan bahwa racun ini ringan, tidak sama dengan racun yang membuat rumput itu lama mati, ya. Mungkin 1 bulan baru kering dan hidupnya juga rumput itu lama, mungkin sampai berbulan-bulan. Ya, itu mungkin racun yang tergolong berat, ya. Itu mungkin racun yang seperti itu, ya, mungkin yang bisa membuat mengganggu kesuburan tanah. Tapi kalau yang racun yang dia pakai di lahan sawit ini adalah cuman jenis racun pembakar, yang mana rumput cepat mati dalam hitungan jam, tetapi dalam hitungan bulan juga rumput itu cepat hidup. Ya, mungkin itu salah satu penyebabnya teman-teman, sehingga kesuburan tanah di sini tidak terlalu berpengaruh, dan dibarengi juga yang dengan pemupukan yang begitu padat, sehingga kesuburan tanahnya tetap terjaga. Walaupun sering menyemprot, tetapi dia juga sering memupuk, sehingga ada keseimbangan, ya, sehingga kesuburan tanahnya tetap terjaga. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menjawab, ya, keraguan dari teman-teman semua yang sering menyemprot lahan sawit, apakah berpengaruh kepada kesuburan tanah, ya. Jadi di sini Bang Astin menekankan bahwa jenis rumput yang dia pakai hanya rumput racun pembakar. Kemudian walaupun dia sering menyemprot lahan sawitnya, tetapi dia juga dibarengi dengan seringnya memupuk lahan sawitnya, sehingga kesuburan tanahnya bisa tetap terjaga. Oke, kalau ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar, dan Bang Astin mengharapkan masukan yang positif, ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmu di channelnya Bang Astin ini, ya. Oke, sampai di sini dulu. Tolong dibantu channelnya Bang Astin ini, ya, dengan cara tekan tombol like-nya, dan yang paling penting adalah tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pula teman-teman tolong nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa menerima semua notifikasi pemberitahuan
terbaru apabila Bang Astin mengupload video-video terbaru. Oke. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.